Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Nol Karim, NIM 1910703074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosial media dan konten manajemen. Next. Nah, sebelumnya apa itu sosial media dan konten manajemen? Nah, sosial media atau konten manajemen adalah suatu proses untuk memperkenalkan merek atau brand terhadap para pengguna media sosial secara luas dengan membagikan konten. Nah, tujuan dari sosial media content management ini adalah yang pertama untuk meningkatkan brand awareness, kemudian yang kedua itu untuk memudahkan penyebaran informasi, berita dan promosi, dan yang ketiga itu untuk mencapai target audience atau sasaran yang lebih luas, dan yang keempat adalah untuk memperoleh feedback. Next. Nah, di sini potensial klien yang akan kita bahas adalah Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan websitenya di bawah ini, komunikasi.uinsuka.ac.id. Next. Nah, ini adalah proposal rekomendasi sosial media website Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang disusun oleh saya sendiri, Ananda Putri Nol Karim, NIM 74. Next. Nah, background dari Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga ini sendiri adalah merupakan salah satu prodi yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang terdiri dari dua konsentrasi. Yang pertama ada public relation dan yang kedua ada advertising. Next. Nah, review dari website dan media sosial yang sudah digunakan oleh ilmu komunikasi ini sendiri, dari segi positifnya website ilmu komunikasi cukup lengkap dibandingkan dengan website prodi lain. Nah, di situ juga pengintegrasian antar media sudah dicakup di dalam website. Jadi website itu sudah kita bisa menemukan banyak sekali informasi di sana. Nah, kalau dari segi negatifnya itu, jadi optimalisasi digital marketing belum maksimal, engagement kecil atau sedikit, dan konten media yang disajikan itu tidak terlalu menarik target audience. Next. Nah, di sini saya mencoba membandingkan dengan dua website atau dua Instagram dari universitas lain, sama-sama dari prodi ilmu komunikasi juga, yakni dari UGM dan dari UPN. Nah, jika kita lihat di sini ada perbedaan yang cukup signifikan dari jumlah followers dan dari totalan post dari setiap masing-masing universitas. Next. Nah, jadi dari website prodi ilmu komunikasi UIN sendiri itu followersnya itu berjumlah 272, dengan postingan per week itu tidak menentu, dan komposisi dari kontennya itu sebesar informasinya itu 40%, event 40%, dan tips itu 20%, dengan total post 15 postingan. Nah, kemudian rata-rata like-nya itu dari setiap postingan itu sebesar 14 like, sedangkan komennya 0, dan engagement rate-nya itu 32,4%. Sedangkan pada website prodi Ilkom lain, yakni UGM, total followers-nya sebesar 3.430, dengan postingan per week 2 postingan. Kemudian komposisi dari kontennya itu greeting atau ucapan-ucapan itu sebesar 50%, infonya sebesar 25%, eventnya 10%, dan tips itu 15%, dengan total post 152. Kemudian rata-rata likes dari postingan tersebut itu sebesar 162 like, sedangkan rata-rata komennya itu sebesar 2 komen dari setiap postingan.
Nah, kemudian engagement rate dari prodi Ilkom UGM itu sebesar 33,5%. Ini lebih tinggi sedikit dari prodi UIN. Kemudian yang ketiga itu dari website Ilkom UPN dengan total followers itu sebesar 1449 dan postingan per week itu sebanyak 3 postingan dengan komposisi konten yakni gradingnya itu 20%, infonya 35%, eventnya itu 25%, dan tipsnya itu 20%, dengan total post 328 dan rata-rata like itu sebesar 61 like dari setiap postingan. Kemudian rata-rata komennya itu sebesar satu komen dari setiap postingan. Nah, kemudian dari engagement rate-nya itu sebesar 5,7%, atau lebih kecil dibandingkan dua website dari UIN dan UGM. Next. Nah, kemudian tolak ukur apa saja yang digunakan untuk melihat sosial media marketing ini? Yang pertama, kalau dilihat dari websitenya itu, kita melihat dari traffic websitenya itu sendiri. Kemudian bagaimana print cut-nya di search engines. Kemudian ukuran yang digunakan di media Instagram itu dari jumlah share, kemudian dari feedback, yakni feedback, komen, dan like, dan jumlah followers. Hal ini sama dengan Facebook, yakni kita melihat dari jumlah share, kemudian feedback, followers, dan jumlah followers yang aktif. Next. Nah, target audience yang akan kita sasar yakni semua mahasiswa dan dosen ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan. Usianya sekitar 17 tahun ke atas dengan status ekonomi itu kelas menengah ke atas. Karakter dari audiensnya juga itu siswa atau siswi yang baru lulus SMA dan SMK madrasah yang memiliki ketertarikan dengan suka terhadap hiburan dan informasi yang terbaru, kemudian dengan memiliki kecenderungan selalu mengikuti tren dan peka terhadap perkembangan zaman. Nah, target audiens ini juga memiliki ketakutan, yakni takut untuk ketinggalan informasi dan tren. Nah, penggunaan medianya juga lebih condong kepada penggunaan Instagram, Twitter, dan website. Next. Nah, di sini saya menyajikan rekomendasi untuk prodi ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga, yakni dari segi platform, positioning, dan big message-nya. Next. Dari platform sendiri, dari platform yang sudah ada yang disajikan oleh prodi ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Dari segi channel Instagram juga itu interaksinya lebih interaktif, yakni menyebarkan informasi, kegiatan, event, ucapan, dan tips kuliah dengan total post 2-3 postingan. Kemudian dari Facebook sendiri itu informasinya disajikan lebih formal, yang postingan yang di post itu sebanyak 2. Kemudian dari website itu menyediakan link ke berbagai platform dengan total postingan 1, dan YouTube itu berisikan video-video seputar prodi, tips, dan lain-lain dengan total postingan 1. Lanjut pada bagian kedua, yakni positioning di media Instagram. Nah, pada akun prodi ilmu komunikasi, positioning yang digunakan itu dengan memiliki tujuan untuk menjadi jembatan interaktif dan memperkuat dan mempererat relasi antara dosen dan mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga. Dengan sosial media persona yang digunakan yakni
tone dan mannernya itu bersifat personal, interaktif, dan menyenangkan. Nah, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa informal. Hal ini ditujukan untuk menyasar mahasiswa yang masih remaja. Kemudian topik of interestnya itu seputar kegiatan Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang terbaru. Nah, next big message dari penggunaan platform ini adalah untuk memperkenalkan bahwa Prodi Ilmu Komunikasi adalah prodi unggul dengan integrasi keilmuan dan keislaman bagi kajian dan penelitian dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Next, adapun editorial plan yang sudah disusun selama 1 bulan ke depan, yakni pada minggu pertama pada tanggal 8 Juli 2021 dan 10 Juli 2021 itu, dan pillars itu atau kunci utamanya itu dengan menyajikan kiat apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa baru. Nah, konsep yang akan diterapkan pada tanggal 18 Juli 2021 yakni berisikan ucapan selamat datang bagi mahasiswa baru dengan caption halo Sobat Maba Ilkom UIN Suka, selamat datang di universitas kesukaan kita semua. Kami sangat senang menyambut kalian semua ke dalam keluarga ini. Jadi nantikan terus ya sosial media ini, akan ada banyak info yang menarik dan kejutan menarik untuk kalian semua. Dengan visual yang disajikan, image-nya itu berupa gambar tulisan welcome dengan tambahan ilustrasi, kemudian berisikan tentang tulisan welcome e-commerce UIN kesukaan kita semua, dengan feedback yang dituju adalah like. Nah, untuk tanggal 10 Juli 2021 itu mengusung konsep dengan menyajikan tips dan trik saat menjadi maba. Nah, dengan caption halo e-commerce kesukaan kita semua, gimana nih, udah pada siap kan ya untuk kuliah daring? Gimana perasaannya, masih aman kan ya? Oh iya, Mimin ada tips buat para e-commerce muda. Jangan cuma dilihatin doang, dipraktekin juga ya. Oh iya, jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatannya ya. Nah, visual yang ditampilkan ini berupa gambaran ilustrasi dengan berisikan tulisan tips and trick daring seperti menetapkan tujuan, kemudian selalu berdoa, mempunyai komitmen yang kuat, dan motivasi belajar yang tinggi. Nah, feedback yang ingin dicapai ini like dan komen dari para followers atau yang melihat konten tersebut. Next, untuk minggu kedua itu mengusung konsep atau kunci konsep utama, yakni visualisasi kegiatan yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Nah, konten ini dibuat pada tanggal 14 Juli 2021, kemudian 15 Juli 2021. Pada 14 Juli itu kita akan mengusung konsep perkenalan dan sambutan dari dosen Ilmu Komunikasi UIN. Nah, dengan caption halo Sobat Maba UIN Sunan Kalijaga, tak kenal maka tak sayang, yuk kenalan dulu dengan para dosen kita yang selama menempuh S1 ini kita akan dibimbing oleh beliau. Kira-kira gimana nih? Makin gak sabar kan untuk bertemu dengan beliau-beliau. Nah, visual yang ditampilkan yakni berupa video sambutan dan perkenalan daripada dosen. Dengan videonya ini dibuat secara menarik yang menggambarkan bagaimana keseharian para dosen, kemudian diwakili oleh salah satu dosen yang akan menyampaikan kata sambutan bagi para maba. Nah, tujuan atau sasaran feedback yang akan dicapai yakni like, comment, dan share. Nah, pada tanggal 15 Juli itu konsep yang diusung adalah nostalgia singkat kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun terakhir. Nah, dengan caption tak terasa sudah 1 tahun lebih kita menjalani kuliah daring. Pembelajaran dilakukan secara online. Gimana nih kesan dan pesan dari kalian semua selama perkuliahan daring ini? Nah, visual yang ditampilkan adalah dengan menggunakan video singkat kegiatan selama 1 tahun terakhir dan
salah satu testimoni dari mahasiswa terhadap perasaan dan kesannya terhadap kegiatan perkuliahan daring. Nah, videonya ini dibuat secara singkat dengan menggabungkan narasi dari mahasiswa mengenai kesan dan pesannya yang dirasakan oleh mahasiswa selama perkuliahan daring. Nah, feedback yang ingin disasar yakni adanya like dan komen. Next, untuk minggu ketiga yakni pada tanggal 19 Juli 2021 dan tanggal 20 Juli 2021 itu mengusung konsep utama yakni persiapan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, pada tanggal 19 Juli konsep yang akan diangkat yakni berisikan tentang ajakan dan pengingat bahwa besok merupakan Hari Raya Idul Adha. Dengan captionnya yakni sudah H-1 hari Lebaran Idul Adha nih teman-teman. Walaupun kita masih dilanda masa pandemik, jangan lupa untuk berkurban ya bagi yang mampu. Nah, dengan visual yang ditampilkan ini dengan gambar yang berisikan tentang dalil anjuran untuk berkurban. Nah, kemudian diisi juga dengan tulisan dan ayat Al-Quran yakni Quran surat Al-Kautsar ayat 2 beserta artinya. Nah, feedback yang ingin dicapai adalah like. Nah, kemudian pada tanggal 20 Juli 2021 itu konsep utama yang akan diusung yakni ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 2021. Nah, dengan caption selamat Hari Raya Idul Adha 1142 Hijriah. Sobat e-commerce, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Nah, dengan visual yang ditampilkan adalah gambar ilustrasi ucapan Hari Raya Idul Adha. Nah, yang berisikan juga ucapan selamat Hari Raya dan beberapa info website dan akun yang dimiliki oleh Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan sasaran feedback yakni like. Kemudian pada minggu keempat, ini pada tanggal 25 Juli 2021 dan 31 Juli 2021 dengan memiliki konsep atau pilar utama yakni berisikan ajakan untuk melakukan kegiatan produktif mengisi waktu luang. Nah, pada tanggal 25 Juli itu konsep yang diusung adalah ajakan dan tutorial untuk menggunakan aplikasi digital seperti editing, fotografi, dan desain dengan caption halo e-commerce kesukaan kita. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi Ilkom, selain mengkaji media dari segi teori, kita juga perlu untuk meningkatkan keterampilan dalam penggunaan aplikasi digital seperti editing, videografi, dan digital. Yuk, mulai asah dan tingkatkan kemampuan kita dalam bidang ini. Kita pasti bisa. Nah, visual yang ditampilkan yakni berisi video singkat tentang pembelajaran editing dalam pembuatan video singkat atau video pendek. Kemudian videonya itu juga berisikan mengenai cara-cara dasar untuk mengedit suatu video dengan bagaimana penyampaian cerita yang menarik. Nah, sasaran feedback yang ingin dituju adalah like, comment, dan share. Kemudian pada minggu keempat, pada tanggal 31 Juli 2021 itu mengusung konsep utama yakni berisi pengingat kalau hari setelah tanggal 31 Juli ini adalah bulan baru. Nah, kemudian caption yang diangkat ini berisikan tak terasa hari ini adalah hari terakhir di bulan Juli. Sobat semua, di bulan ini sudah ngapain aja? Yuk persiapkan diri menyambut bulan baru dengan mempersiapkan rencana ke depan dalam mencapai tujuan yang diimpikan. Nah, visual yang digambarkan sini ini mengenai ilustrasi atau gambaran yang berisikan tabel evaluasi kegiatan selama 1 bulan dengan feedback yang dituju adalah like. Next. Nah, kemudian yang terakhir itu apa sih creative outputnya? Nah, di sini itu creative output yang akan dicapai yakni konten media yang interaktif, kemudian followersnya juga meningkat dan traffic dari Instagram itu juga naik sehingga efektivitas komunikasi yang
dalam penggunaan media Instagram itu akan tercapai dengan maksimal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.